tidak akan ada lurus. Nah itu kemungkinan besar Mau dia sebelah kanan, itu kemungkinan besar janinnya laki-laki. Kalau di sebelah kanan, kalau di sebelah kanan. Tapi kalau dia sebelah kiri yang tidak ada paritnya, maka itu sampai ke besar itu nggak berubah, Pak. Sampai dia melahirkan. Orang yang diprediksi belum ada yang meleset, Pak. Tepat semua dengan izin Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ini sebagai itu baik bukti. Yang mohon maaf saya potong itu perempuan kah dia atau laki-laki kah atau perempuan semua atau sama, ada yang laki-laki sesuai ada dengan laki-laki, ada perempuan. Sama jadi semua. tergantung, kalau saya bilang memang terisi kanan ya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topung dimanapun berada, kembali kita bincang sehat di Ranum Toto Punggung Ranum. Ya, hari ini saya berada di Rumah Sehat Toto Punggung Ranum Batu Aji ya? Ya. Batu Aji. Marina. Ini persisnya Batu Aji Marina. Marina. Ya, Marina. Nah, sahabat Topung, hari ini kita akan bincang sehat, tapi ini sepertinya sangat spesial. Kenapa? Karena ada temuan baru, ya saya anggap ini sebuah temuan baru, hasil dari bukan temuan sebenarnya, tapi belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh kawan kita terapis Toto Punggung di Batam. Ya, beliau bernama Umi Selvi yang biasa kita panggil, ya bersama dengan timnya. Tapi khususnya Umi Selvi ini, Masya Allah, menemukan bahwa ternyata menurut kabarnya, ini nanti kita bincang-bincang sama beliau seperti apa, karena saya juga sangat penasaran sebenarnya. Menurut kabar yang beredar bahwa ternyata Toto Punggung itu tidak hanya mampu membantu seseorang atau membantu pasien untuk bisa dengan izin Allah dari sulit mendapatkan keturunan, ketika rutin di terapi Toto Punggung dengan izin Allah bisa mendapatkan keturunan. Nah ternyata tidak sebatas itu, ternyata Toto Punggung lebih berkembang lagi seiring diperhatikan oleh kawan-kawan. Ternyata bisa mendeteksi, memprediksi jenis-jenis kelamin. Ini yang menarik nih. Ya, misalkan ketika rutin di terapi bisa diprediksi yang lagi hamil misalkan gitu ya, bahwa ini kemungkinan besar janinnya laki-laki, atau misalkan yang ini kemungkinan besar janinnya perempuan. Masya Allah gitu. Sebenarnya kalau berpikir sekilas sih ini seolah-olah sesuatu yang sepertinya diada-adakan gitu ya, sesuatu yang tidak masuk di akal sehat kita gitu. Kok hanya sekedar ditotok-totok terus kemudian diraba punggungnya, kemudian bisa mendeteksi bahwa, menebak bahwa ini kemungkinan janin laki-laki atau janin perempuan. Is okay terlepas dari itu semua, tetapi bagi saya setelah saya mencermati ini Masya Allah. Kenapa? Karena ketika seorang ibu atau perempuan yang berbicara seperti itu, khususnya karena ini yang menemukan Umi Selvi, ya, beliau sudah sering melahirkan, ya Umi ya, udah sering melahirkan, terus kemudian ya memang seorang perempuan, terus tentu punya rahim, beliau kemudian pasti tahu betul rahim di mana, rasanya melahirkan seperti apa, lalu kemudian beliau seorang praktisi. Ya, praktisi kesehatan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kemudian seiring berjalan waktu menterapi orang, seiring apa yang dirasakan, terus kemudian menjadikan pengalaman-pengalaman tadi, ya, menterapi orang, kemudian bisa menemukan tadi ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang beliau dapatkan. Ya, baik sahabat Topung, kita langsung ini Umi Selvi di samping saya. Ya, yang sebelahnya terapis di Ranum, Mbak Sita, ya beliau Masya Allah ini dari pulau ke sini ya, ke Batu Aji. Itu perjalanan berapa lama tuh? 10 menit aja. 10 menit. 10 menit. Tapi naik
pompong, naik perahu gitu ya. Masya Allah. Jadi perahu baru naik motor lagi ke sini ya. Iya. Itu tiap hari bolak-balik. Iya. Tiap hari bolak-balik. Kalau ini Bu siapa? Bu Sinta. Bu Santi ya, Bu Santi tinggal Batu Aji. Jadi berapa semua tenaga terapis akhwat sini? Untuk sekarang kita bertiga dulu. Bertiga. Kalau satu. bapak-bapaknya Berempat. berempat. Ya, berempat. Ya, kita langsung nih Umi Selvi tentang tadi. Katanya ada temuan yang Umi Selvi dapatkan. Mungkin Umi Selvi bisa bagi kepada kita. Kira-kira seperti apa gitu, kok bisa gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa saya juga masih bertanya-tanya, ini sesuatu diada-adakan atau gimana gitu. Ya silakan Umi Selvi. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. topung, salam sehat selalu buat kita semua. Jadi di sini sebenarnya sih ya ada benarnya juga yang dikatakan oleh Pak Awal ya untuk masalah pendeteksian jenis kelamin. Tapi sebenarnya awal mulanya nggak seperti itu. Sebenarnya kalau dari dulu saya itu lebih prihatin, condong kepada pasutri yang belum punya anak. Kan kalau di Batam ini kan rata-rata pasutri itu udah sekian tahun gitu kan, sekian tahun belum punya anak, sekian tahun belum punya anak. Jadi saya benar-benar mempelajari. Jadi mana-mana yang sudah diajarkan sama master kita atau suhu kita, Ustadz Abdurrahman. Kemudian saya juga pelan-pelan membuka Al-Quran gitu kan, juga mempelajari hadis dari kehidupan Rasul seperti apa, dan ternyata saya bisa tarik kesimpulan. Jadi di Ustadz Abdurrahman kita diajarkan bagaimana caranya supaya perempuan itu yang tadinya kurang subur bisa menjadi subur. Kemudian dari Al-Quran diajarkan gitu. Jadi kita terapkan, kita padukan. 3 hal ini kita padukan. Bentuk menerapkannya itu seperti apa? Saya lebih percaya seperti ini. Condong kalau di di dunia maksudnya di kita sekitar ini ada mitos yang mengatakan anak laki dan perempuan itu yang besar yang memberikan pengaruh adalah ibu kan, seorang ibu. Padahal nggak seperti itu. Al-Quran sudah jelas mengatakan, ya kan, bahwa ketika dipancarkan untuk pertama kali, istilahnya maaf kalau dalam bahasa medisnya, sperma gitu, ketika pertama kali dipancarkan itu sudah bisa menentukan seorang yang akan menjadi janin itu laki atau perempuan. Sebenarnya seperti itu. Jadi yang bawa pengaruh dari janin itu sebenarnya laki-laki, si bapak, bukan perempuan. Ini satu kesalahan yang memang sampai sekarang kayaknya masih dipegang oleh ibu-ibu ya. Tapi tidak seperti itu diajarkan Al-Quran. Dan medis juga mengatakan sama. Jadi pada halnya kalau si bapak itu memiliki kromosom, itu namanya kromosom. Kalau saya lebih intens mengatakan bahwa rahim itu Pak ya. Rahim itu sebenarnya ibarat lautan, ada laut, ada sungai nih. Kan antara laut dan sungai meskipun airnya itu sama ya, permukaannya sama, tapi ada kayak pembatas itu loh. Saya lebih punya keyakinan seperti itu. Nah, yang membatasin itu sebenarnya tidak terdeteksi sama alat medis. Tapi saya punya keyakinan, jadi satu rahim itu ibaratkan air antara laut dan sungai, ada batas tipis. Disitulah yang membatasi antara kromosom Y atau kromosom X-nya punya laki-laki. Sebenarnya kalau perempuan itu sama, di dalam rahim itu ada sel telur yang standby. Saya yakin itu, karena kita belajar juga masalah ini ya, dulu-dulunya. Jadi kalau seandainya kromosom yang punya laki-laki itu lebih condong dia punya kromosom Y, maka dia akan tumpahnya ke sebelah kanan. Pasti akan disasarkan ke sel telur yang sebelah kanan, maka jadilah perempuan. Itu laki-laki ya, laki-laki kanan. Kemudian kalau sebaliknya yang X itu bisa menjadi ini perempuan. Makanya kalau pendeteksian saya punya satu pasien Pak. Pasien itu kebetulan punya masalah medis dari pengentalan darah. Saya pernah curhat mungkin dengan ini Bapak masalah pengentalan darah dulu ya. Jadi pasien ini tidak tinggal dari obat gitu. Harus minum supaya darahnya diencerkan.
Kemudian rutin dia totok punggung, dia ingin terbebas dari masalah obat kimia gitu kan, rutin dia totok punggung. Tapi rupanya dia punya riwayat sudah 7 tahun tidak memiliki keturunan. Jadi awalnya terapi untuk melancarkan peredaran darah, lepas dari obat. Iya, hanya untuk apa supaya sembuh gitu, pengentalan darahnya itu normal seperti Lalu kemudian biasa. Ternyata positif hamil. Saya tawarkan ibu mau, karena dari saya belajar saya sudah bisa menentukan di mana letak. Kalau Ustadz Abdurrahman itu kan ada satu sisi titik seperti yang antum katakan, titik apa itu untuk suburan di lumbar kan. Tapi sebenarnya di titik perempuan ada satu lagi, dan itu adalah titik rahim. Jadi titik rahim itu ada spesial loh Pak. Saya sudah ajarkan kepada mereka ini. Jadi mereka secara sekilas aja sudah bisa menentukan di sini rahimnya. Karena rahim pada wanita itu ada 3 fase. Jadi kalau ada yang lebih dekat ke pintu, itu rahimnya fase istilahnya apa, tingkat 3 ya. Tingkat 3 itu paling dekat. Jadi otomatis kesuburan wanitanya lebih ini gitu kan. Ada yang berjarak lagi sekitar, saya ajarkan kepada mereka sekitar 1 sampai 2 jari, naik dia ke atas, itu udah tingkat fase yang kedua. Secara otomatis membutuhkan sperma yang lebih agak berkualitas. Nah, fase yang ketiga itu letak rahim yang paling tinggi. Jadi sebenarnya perempuan tuh ada tingkatan-tingkatannya. Iya, benar. Nah, untuk cara menterapinya sama. Kalau masalah naik turun itu nggak bisa di ini Pak. Masalah kesuburan bisa kita atasi, tapi kalau letak itu sudah Allah yang nentuin. Kita nggak bisa. Jadi kalau sudah permasalahan seperti itu, biasanya kita kasih sama yang ikhwan, bapaknya. Ini Pak, kalau sampai misalnya nih si ibu, si istri punya fase atau tingkat yang kedua atau ketiga dan dia nggak hamil, itu ada kemungkinan yang punya si suami ini tadi kurang bisa membuahi. Maka itu prosesnya ya silakan ikhwan yang menangani. Oke, saya Masya Allah ini berarti ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya sebatas kita. Kalau selama ini kan mungkin kita hanya sebatas menterapi di area titik kesuburan misalnya atau bagian rahim. Ternyata tadi Umi sampaikan bahwa ternyata ada tingkatan-tingkatan di mana ketika kita mampu membaca, mendeteksi bahwa posisi rahim itu ternyata dia ada di tingkatan 1, ada di tingkatan 2, ada di tingkatan 3. Lalu kemudian bisa memberikan solusi bahwa kalau di tingkatan ini masalahnya seperti ini. Kalau misalkan di tingkatan seperti ini harus ada peran aktif dari misalkan suaminya. Berarti ada unsur ada jalan keluar lah ya diberikan ya gitu. Ada solusi bisa diberikan gitu kepada keluarga pasangan tadi gitu. Tidak hanya sebatas kita rutin menterapi. Tidak. Jadi kita itu yang namakan promil tadi Pak. Jadi ada program hamil di mana Pak Sutri memang harus datang, dua-dua harus dicek. Oke, itu sudah tergambarkan gitu. Nah, apakah ada ditambahkan dengan herbal atau apa gitu? Tidak. Kalau untuk itu tidak. Kalau untuk masalah, cuma kalau untuk stamina ya, kemungkinan dari ikhwan ada, tapi ya kita kurang tahu. Tapi kalau perempuan masalah karena bicara kualitas sperma tadi ya. Iya. Jadi kualitas sperma harus dihubungkan dengan tingkat posisi rahim tadi agar supaya bisa terbuahi. Gitu. Iya, itu tadi. Oke. Nah, itu untuk dari sisi program hamil. Nah, yang lebih ke dalam lagi ini tentang ketika orang sudah hamil kemudian Umi sendiri bisa mendeteksi bahwa ini laki-laki atau perempuan itu seperti apa tuh? Kalau saya lebih cenderung ya, mungkin ini bisa diingatkan kembali bahwa perempuan itu tercipta kan dari tulang rusuknya laki-laki, itu memang kiasan ya. Nah, jadi Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam kan sebelah kiri. Jadi itu satu ingatan saya. Gitu. Artinya seorang perempuan tuh pasti posisinya berada di sebelah kiri. Satu. Yang kedua, saya yakin Al-Quran tidak akan pernah bisa membohongin gitu kan. Cuma kita aja yang pandai-pandai mengambil hikmah dari ini yang namanya Al-Quranul Karim. Yang kedua, saya lebih condong seperti ini, bahwa yang laki-laki itu satu nilainya, ingat di tingkatan ilmu mawaris, laki-laki 1 berbanding 2, gitu kan. Jadi laki-laki itu memiliki lebih tinggi kadar proteinnya, saya lebih ini ketimbang perempuan. Maka posisinya tetap berada di sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau seandainya yang saya deteksi orang itu lagi hamil, di sebelah kiri itu kayak gini loh Pak. Ada tulang nih bagian tengah nih kan. Kan ada kayak paret nih.
ada kayak parit kan di sebelah tulang, terus kan ada di pinggir-pinggirnya nih yang harus kita jadi sasaran totok nih kan. Ya. Nah, itu kalau untuk rahim yang dominan dia entah kiri atau kanan. Kayak paritnya itu Oh, berlubang lah memanjang gitu ya. Iya, yang ada parit sebelah tulang itu. Oke. Dia tidak akan ada lurus. Nah, itu kemungkinan besar Mau dia sebelah kanan, itu kemungkinan besar janinnya laki-laki. Kalau di sebelah kanan, Kalau di sebelah kanan. Tapi kalau dia sebelah kiri yang tidak ada paritnya, maka itu sampai ke besar itu nggak berubah, Pak. Sampai dia melahirkan. Itu berarti sebelah kiri perempuan. Oke, Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini ya, mungkin apakah ini berdasarkan pengalaman yang ada atau seperti apa? Sudah banyak yang terjadi dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Saya dari beberapa orang yang diprediksi belum ada yang meleset, Pak. Tepat semua dengan izin Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin ini sebagai itu baik bukti. yang, mohon maaf saya potong, itu perempuan kah dia atau laki-laki kah atau perempuan semua atau sama, ada yang laki-laki sesuai dengan laki-laki ada perempuan. Sama jadi semua. Tergantung kalau saya bilang memang terisi kanan ya kanan. Gitu. Kalau yang terisi kiri ada juga satu dia sudah hamil, saya bilang mungkin ada satu sedikit masalah. Saya bilang ini janin sebelah kanan, tapi tetap ditotok, jangan takut untuk dalam waktu 2-3 bulan. Dia nggak datang. Dan ternyata dalam masa dia kehamilan memang janinnya laki-laki, tapi nggak kuat. Tapi kan di situ udah kuasa Allah ya, bukan kita lagi. Yang jelas kita sudah prediksi ini anakmu calonnya laki-laki, tapi ada sedikit kelainan, jadi nanti ditotok. Masya Allah. Memang bicara soal parit tadi itu kan sebenarnya kata kunci di sana ya. Iya. Jadi ya kata kunci di sana. Artinya ini bocoran juga sudah buat kawan-kawan ini. Tapi kalau yang bapak nggak usah dipraktekkan karena nggak akan dapat ya kan. Kecuali sama istri gitu. Nah, ini Masya Allah bocoran beliau sudah kasih kepada kita. Jadi, nah saya pengen tanya sama Umi, itu parit itu awalnya ada pengetahuan sebelumnya kah atau memang hanya terbesit lalu kemudian ya saya sampaikan dari awal tadi, apakah Umi sebatas menjadikan memang itu tanda dari awal lalu kemudian melihat pengalaman yang terjadi baru mengambil kesimpulan atau sekedar menebak atau seperti apa gitu? Kalau saya tadi saya bilang saya belajar dulu, saya tengok di lapangan ini kok yang menjendol sebelah kiri gitu ya kan? Berarti yang lebih dominan tadi itu saya gitu. Seandainya nih sebelah kiri. Terus yang saya ingat juga di dalam ini, saya satukan lagi antara Al-Quran dengan hadis, saya timbangkan lagi. Terus saya coba dengan tadi saya sudah katakan tulang rusuk tadi salah satu ini ilah saya ya di situ ya, saya ambil hukumnya. Saya yakinkan itu perempuan, tapi saya kata Bismillah, insya Allah perempuan gitu kan. Dan tapi memang alhamdulillah belum pernah ada yang meleset gitu. Jadi pertama yang tebakan saya itu selalu perempuan. Ada sih satu dulu udah lama sekitar 3 tahun yang lalu laki-laki memang, tapi dia udah nggak kunjung itu. Memang saya tebak laki-laki karena di sebelah kanan. Mungkin kenal juga antum orangnya kan. Nah, ya itu tadi lama kelamaan ada satu pasien yang memang saya tangani dari awal dia hamil sampai melahirkan. Di situ saya baru tahu perubahan bentuk di perut itu. Saya nggak kotak-katik perut, saya cuma tengok punggung. Saya selalu pelajari dari hari ke hari. Tiap hari saya totok dia. Sambil saya observasi terus. Baru saya yakin. Ya, lebih ke observasi lah ya. Iya. Observasi, ya betul. Tapi walaupun observasi, insya Allah belum ada yang loss gitu, belum ada yang. Kita balik lagi. Tadi soal mendeteksi janin laki-laki atau janin perempuan. Nah, sekarang kita balik lagi soal pasien-pasien Umi yang mau promil nih, itu persentasenya berapa persen yang berhasil? Belum banyak sih, mungkin kalau ada, karena orang-orang rata-rata yang mengaku ingin promil, itu saya sudah tegaskan di ini, juga mungkin ada yang menonton saya. Saya selalu tegaskan, yang pertama tuh hati kita dulu. Jadi dibawa 2 aja, 1 doa ke atas, yang kedua yakin sama totok punggung. Sama ikhtiar gitu. Ini ya. Iya, kalau dengan totok punggung, dengan di atas dia sudah kencang doa, tapi dengan totok punggung dia goyang, nggak dapat Pak. Itu jadi salah satu kendala ya? Mungkin kendala yang lain harus menjadi kendala jadinya itu, bukan salah kendala satu. yang lain Umi rasakan apa selain itu? Kebanyakan promil orangnya mencoba-coba. Sekali datang habis itu tak datang lagi? Yang datang, yang benar-benar mungkin persentase misalnya 15 yang datang, 8 yang berhasil, sisanya itu loss. Nah, untuk promil sendiri menurut Umi atau berdasarkan pengalaman,
itu idealnya program promilnya itu ditotok berapa kali dalam rentan waktu berapa kali gitu? Itu tergantung Pak, karena kan kendala kesehatan perempuan beda-beda. Beda-beda ya. Ada yang karena letak rahim masalahnya, ya kan. Tapi ada yang terpenting itu mereka pernah mungkin di dalam itu riwayat penyakit entah kista, entah miom, entah ini mohon maaf kepada perempuan nih, saya juga pernah ada satu pasien, dia mungkin udah hijrah, ya. Ketika dia hijrah punya suami dia nggak punya anak sekian tahun, tapi saya tahu dia pernah keguguran. Suaminya bersumpah, enggak kok nggak pernah keguguran, dia pun nggak pernah. Tapi kita ajak ngomong sama istrinya, memang sebelum menikah dia pernah menggugurkan anak. Itu nggak bisa saya ditipu. Nggak pernah. Itu malah bisa dideteksi juga. Sekian puluh tahun pun dia pernah keguguran 1 kali saya tahu dari itu bisa, letak rahim. Oh gitu. Nah nanti kapan-kapan untuk baru ya next kita bahas itu ya. Ini menarik nih. Iya benar memang. Cuman untuk berapa kalinya mereka keguguran kita nggak bisa tahu kan. Cuman pernah orang itu keguguran. Tapi itu artinya tetap rahasia ya. Rahasia Umi sebagai menterapis dan pasien. Iya memang harus. Cuman setidaknya disitulah kita bisa mengajak benar-benar hijrah pasien itu untuk bertobat. Membantu menyelesaikan masalahnya. Gitu, bukan hanya sekedar lewat medis, tapi juga untuk membantu obat ke atas. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin kawan-kawan juga bertanya nih, Umi sendiri sudah berapa lama belajar totok nih? Udah berapa tahun? 4 tahun? 3 tahun ya? Kurang lebih ya? Ya kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun, iya. Dari awal mulai belajar toto itu memang sudah lebih fokus ke promil itu atau enggak juga? Iya. Awalnya enggak ada berpikir ke sana? Enggak ada, saya enggak ada berpikir karena saya dulu ada teman sama-sama mujahidah gitu kan. Karena dia diprediksi sama dokter tidak bisa hamil, kemudian saya totok memang ada kista di sebelah kirinya. Terus saya bilang sama beliau, ini sebelah kananmu masih bisa loh gitu. Kantong kananmu masih bisa insya Allah. Ya saya toto, alhamdulillah balik dari sini emang dia hamil gitu, hamil dengan anjuran kita harus apanya gitu setelah ditoto. Jadi saya nggak ada kepikiran promil. Berhasil dia, saya syukur. Artinya saya mampu memberikan jalan keluar ya lewat ini. Emang Allah sudah kasih kepercayaan mungkin. Masya Allah. Ya. Baik, Umi terima kasih banyak atas informasinya, sharingnya kepada kita. Itu juga sebuah ilmu. Mudah-mudahan di lain waktu Umi terus melakukan observasi, mengembangkan teori yang sudah didapatkan dari guru kita Ustaz Abdul Rahman untuk mendapatkan sebuah temuan-temuan baru lagi. Ya, mudah-mudahan tidak hanya dari sisi promil tadi, tapi mungkin dari kasus-kasus penyakit yang lain itu juga bisa dikembangkan gitu, karena memang pada dasarnya sahabat ataupun dimanapun berada, kita sebagai seorang terapis memang dituntut untuk selalu berinovasi gitu ya, melakukan pengembangan yang sudah diajarkan oleh dasar-dasar yang sudah diajarkan oleh Ustaz Abdul Rahman. Jadi pada dasarnya semua teknik baik pun menyelesaikan kasus-kasus berbagai macam penyakit itu sudah ada gitu. Cuma persoalannya balik lagi pada kita, dan alhamdulillah itu sudah ditunjukkan Umi Selvi kepada kita bahwa kita seorang terapis memang harus seperti itu. Baik sahabat Topung dimanapun berada, demikian bincang sehat kami. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.